Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Arya Duito dengan NIM 1313136240044 dari Prodi Ilmu Komputer kelas B. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil kerja saya mengenai tugas data raya pemrograman membaca dataset dengan extension CSV yang kemudian nanti akan dicari mean, modus, median, dan juga standar deviasinya. Jadi data yang saya gunakan di sini adalah student performance, dan di sini itu dia yang akan saya gunakan untuk data statistikanya. Ada yang bagian math score, reading score, dan writing score. Oke, langsung saja ke struktur dari kodenya. Yang pertama-tama itu ada import Panda SPD. Jadi bagian ini itu berfungsi untuk mengimpor library Pandas, yaitu library dari Python yang digunakan untuk manipulasi data dalam bentuk tabel. Dan di bawahnya itu ada di line keempat ada df sama dengan pd.read_csv, dan itu digunakan untuk membaca file csv dan menyimpannya ke dalam variabel df atau data frame. Jadi data frame ini yang bakal menjadi sumber data utama kita untuk semua perhitungan statistik. Oke. Di bawahnya itu ada fungsi pilih kolom. Oke, sebelumnya ada deklarasi kolom numerik. Jadi bagian ini itu berfungsi dictionary untuk memetakan input angka dari pengguna ke nama kolom, sebenarnya dalam data frame. Nah, tujuannya untuk memudahkan pemilihan kolom sehingga pengguna cukup memasukkan angka 1, 2, atau 3 tanpa harus mengetik nama kolomnya. Selanjutnya itu ada fungsi pilih kolom. Jadi fungsi ini untuk menampilkan menu untuk memilih kolom yang akan kita analisis ke depannya. Jadi ada beberapa fitur di sini untuk ketika kita memilih nomor 1, dia akan menganalisis kolom math score, dan ketika memilih nomor 2, kita akan menganalisis reading score, dan ketika kita memilih nomor 3 akan menganalisis writing score, dan ketika kita memilih nomor 4 akan kembali ke menu utama. Nah, fungsi ini memiliki loop while juga untuk menjaga agar program tetap meminta input sampai pengguna memasukkan pilihan yang valid. Oke, selanjutnya itu ada fungsi yang kedua, ada fungsi pilih operasi. Nah, fungsi ini juga menyediakan menu pemilihan operasi statistik yang akan kita cari itu. Nah, yang pertama itu ada ketika kita memilih nomor 1 ada mean, kedua ada median, ketiga modus, keempat standar deviasi, dan ketika kita memilih nomor 5, dia akan menampilkan semua operasinya dari mean, median, modus, dan standar deviasi. Dan dia akan mengembalikan atau return dari pilihan input yang kita berikan di sini, di fungsi ini. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari hitung statistik. Nah, jadi fungsi ini itu menerima dua parameter, ada data dan juga operasi. Jadi data itu adalah kolom yang data dari kolom yang sudah kita pilih di fungsi sebelumnya, dan operasi itu adalah pilihan statistik dari user. Nah, di sini kita itu melakukan proses perhitungan dengan memanfaatkan library dari Pandas. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada .mean yang berfungsi untuk menghitung rata-rata, dan di sini juga ada .median yang berfungsi untuk menghitung nilai tengah dari data di kolom yang akan kita analisis. Dan selanjutnya itu ada data.mode, dan .mode ini berfungsi untuk menghitung nilai yang paling sering muncul atau yang biasa kita sering sebut itu modus. Nah, selanjutnya itu ada standar deviasi untuk menghitung data.std yang berfungsi untuk menghitung standar deviasi. Nah, untuk yang operasi kelima ini dia akan menampilkan
semua dari operasi statistik yang telah kita sebutkan sebelumnya, dan 6 itu untuk kembali. Nah, selanjutnya itu ada fungsi utama sebagai penjalan dari fungsi-fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Jadi fungsi ini adalah pusat dari seluruh program yang mengatur alur jalannya aplikasi ini. Jadi menu utama itu terdiri dari pilih kolom untuk analisis. Jadi kita harus sebagai user kita harus memilih antara nomor 1 atau nomor 2. Ketika kita memilih nomor 1, dia akan masuk ke dalam loop dan program akan memanggil fungsi dari pilih underscore kolom. Jadi setelah kolom dipilih, program akan meminta user memilih operasi statistik yang ada di sini. Dan selanjutnya, setelah kolom dipilih, program akan meminta selanjutnya hasil statistik akan dihitung oleh fungsi dari hitung statistik yang ini. Dan jika user memilih 2, program akan keluar menggunakan exit. Dan penggunaan loop while true ini memungkinkan program untuk berjalan terus hingga user memilih keluar. Oke, kita bisa langsung demo aja dari kode di sini. Oke, jadi kita di sini harus menginput 1. Nah, di sini kita bisa memilih menu kolom. Bisa kita sebagai user harus memilih salah satu kolom yang akan kita analisis. Jadi di sini di nomor 1 ada math score, reading score, writing score, dan atau kembali ke menu utama. Nah, setelah kita memilih kolom yang akan kita analisis, kita akan memilih menu operasi statistik yang akan kita jalankan. Jadi misal dari kolom math score kita akan mengoperasikan untuk mengambil nilai mediannya, yaitu 66,089. Coba kita coba lagi dari math score untuk mengambil mediannya, yaitu 66. Dan dari math score lagi untuk modusnya, yaitu ada 0 dan 65. Dan selanjutnya dari math score kita akan menghitung standar deviasinya, yaitu 15,1693,08009600945. Dan ketika kita milih kolom math score lagi, dan kita akan memilih semua operasi, jadi dia akan menampilkan semua operasi yang telah kita jalankan sebelumnya tadi, yaitu ada mean, median, modus juga, dan juga standar deviasi. Ketika kita mau exit, kita harus kembali ke menu utama, lalu kita memilih exit program. Sepertinya cukup sekian penjelasan dari struktur kode dan pengaplikasian dan penggunaan dari kode ini. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.